Penampilan bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi bagian penting dari kepercayaan diri. Dan salah satu cara paling sederhana untuk tampil maksimal adalah lewat rambut. Dan rambut saya ini sudah panjang, ujungnya juga sudah mulai banyak bercabang. Sudah waktunya untuk di style ulang supaya lebih rapi, fresh, dan juga sesuai dengan bentuk wajah saya. Dan hari ini saya udah janjian sama seorang hairdresser yang bikin saya rela jauh-jauh datang ke sini untuk nyocokin jadwal sama beliau. Ada Koko Sony Sutandar. Hai Koko Sony, apa kabar? Kok, aku mau potong rambut, tapi ciri khas aku tuh rambut panjang. Jadi aku mau dipotong tapi nggak terlalu pendek, tapi harus sesuai sama bentuk wajah aku. Kira-kira untuk wajah bulat itu tuh model apa sih kok yang cocok? Aku bilang medium layer itu sangat pas di Mita, penataannya simple, terus juga isi maintenance dan effortless. Oke, gitu langsung kita eksekusi. Siap. Oke. Nah, gimana nih hasilnya? Ini sih sesuai sama ekspektasi saya ya, Kok Sony. Lebih ringan, lebih membentuk, tapi nggak menghilangkan ciri khas saya yang selalu rambut panjang. Terima kasih, Kok Sony. Emang hasil karya dari Hairdresser of the Year. Mantap. Terima kasih, Kok Sony. Thank you. Dan kalau Anda ingin tampil maksimal, ingat, potongan rambut yang tepat bisa jadi investasi kepercayaan diri. Paramita Cahya, Dwi Ari, Jakarta. Oke, jadi gimana, sudah siap kira-kira menata rambut untuk tahun 2026 ya? Resolusi mungkin salah satunya untuk tahun depan, atau mungkin mau menentukan kira-kira model atau cutting, coloring yang pas nih ya buat saya, buat Anda semua yang seperti apa. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Sony Sutandar as art director. Betul. Dari SJ Hair Studio dan juga Blue by SJ. Dan juga ada technical directornya, ada Mbak Ines Adelina. Halo Ko Sony, Mbak Ines. Halo. Ini udah sesuai belum dengan? Belum, ini tahun depan nggak? Kalau tidak tertata rapi kita malu soalnya ya. Oke, kita ngomongin soal tren rambut dulu ya. Mungkin ke Kok Sony nanti bisa Mbak Ines juga menambahkan. Kalau tren rambut kita ngomongin mulai dari cutting, coloring, kemudian styling, tiap tahun itu pasti selalu beda-beda, dinamis banget ya kan, warnanya, modelnya gitu. Emang apa sih yang biasanya tuh paling mempengaruhi tren rambut kok? Tren rambut pasti akan selalu relate dengan tren fashion, terutama di launching di season-season tertentu. Kayak misalnya fashion kan ada pergantian, setiap tahunnya itu ada spring, summer, dan autumn, winter. Nah, biasanya itu tata busana akan mengikuti represent si tata rambut itu seperti apa. Misalnya contoh, kalau misalnya tren fashionnya minimalis, nanti tren rambutnya mungkin clean cut, yang effortless seperti itu. Oke, jadi itu pasti koneksinya ada di situ ya. Betul. Kalau tahun ini apa kok? Tahun ini lebih banyak cenderung kemana tuh? Tahun ini mungkin banyak pergerakan di rambut panjang dengan layersnya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sosial media itu banyak butterfly layers contohnya. Jadi lebih banyak main styling di tahun ini. Jadi movementnya di rambut panjang lebih menonjol di tahun ini. Oke. Mbak Ines, kalau kita ngomongin soal tren rambut gitu ya, itu kan lebih dinamis banget, tiap tahun beda-beda. Tadi Ko Sony bilang based on atau ngikutin juga dengan tren fashion gitu. Nah, buat orang-orang yang cenderung mungkin kita bilang konvensional, aku tuh tipenya konvensional ya kan, kayak kenal Ko Sony bertahun-tahun, ya rambut gini-gini, mau tren fashionnya beda gitu. Nah, gimana mungkin cara menyesuaikan gitu untuk orang-orang yang konvensional, supaya juga bisa punya gaya yang fit gitu dengan perubahan tren ini? Oke, biasanya sih kalau orang-orang yang seperti tadi gitu ya, kita kayak aku selalu nawarinnya untuk yang low maintenance color.
Jadi Oke. biasanya warna yang aku suggest pasti nggak jauh-jauh dari warna coklat. Coklat tuh kan variasinya banyak juga ya. Ada yang dari kayak dark choco gitu kan. Pokoknya yang coklat-coklat natural. Mungkin kalau orangnya kepengen yang sedikit lebih berdimensi, aku biasa rekomendasi ini ya, kayak kasih ada soft balayage atau subtle highlight gitu dengan warna-warna yang beige brown. Jadi tetap looknya masih kayak natural gitu. Kalau model gimana buat orang-orang yang konvensional gitu? Yang Mau- paling aman lah. Yang paling aman yang pasti dia harus bisa manajeable rambutnya itu tidak terlalu banyak styling. Jadi hindari itu yang guntingan-guntingan yang membutuhkan styling berlebih, baik dengan menggunakan alat atau menggunakan produk. Jadi bagi yang ingin konvensional pasti biasanya yang seperti oval, clean cut itu biasa akan lebih banyak diminati gitu. Yang paling aman tidak, ya. tidak memakan waktu lama lah untuk mereka bangun tidur terus Iya, styling iya, gitu. iya, iya. Ini yang paling banyak pertanyaan yang paling sering buat orang-orang yang datang ke salon gitu ya. Pasti nanya gini, aku cocoknya modelnya kayak Ya, apa ya, sih ya. sesuai dengan bentuk wajah, kemudian skin tone juga. Nah, gimana mungkin kalau untuk coloring gitu ya Mbak Ines gitu, untuk nyesuaiin dengan kulit kita, bentuk muka kita gitu kan. Mungkin kalau orang Indonesia kan lebih cenderung kebanyakan yang sawo matang gitu, Ya. sehingga mungkin lebih cocoknya warna ini gitu. Iya, jadi biasanya bisa dilihatnya dari skin tone sama undertone-nya apa. Jadi dia itu cenderungnya ke hangat atau ke dingin. Jadi misalnya kalau orang-orang yang tadi aku bilang, yang Mbak bilang ya, yang sawo matang, kuning langsat gitu, itu kan biasanya kan lebih jatuhnya ke warm. Itu warna-warna yang paling dihindarin tuh sebenarnya kayak warna-warna silver, warna yang terlalu ash, karena itu akan buat dia kayak kusam. Lebih kusam. Ya, beda lagi kalau orang yang skin tone-nya ngarahnya ke cool nih. Nah, dia tuh cocoknya untuk kayak warna-warna yang memang cool, karena kita butuh warna-warna yang agak misalnya agak kemerahan, kita butuh kayak warna dia supaya jadi lebih glowing gitu loh dengan warna itu. Dan biasanya kita lihat lagi nih, kalau misalnya buat orang yang tipe wajahnya bulat, pasti kita hindarin kayak kasih framing atau warna-warna terang atau highlight di sekitar wajah, karena itu akan dia jadi kelihatan tambah cabi, tambah kelihatan lebih bulat gitu. Begitupun sebaliknya, misalnya orang yang kayak wajahnya bentuk kayak kotak, itu harus dikasih warna terang supaya balance. Oke, jadi lebih bisa menonjolkan ya Betul. si wajahnya. Nah, kalau model rambut gimana kok? Model rambut sama, biasanya kalau misalnya di pewarnaan biasa kita lihat dari undertone, dari urat nadinya gitu loh, warnanya apa. Kalau misalnya dari guntingan, biasa kita akan angkat, kita lihat bentuk wajahnya itu, kita ikat rambut satu, kita lihat bentuk wajahnya seperti apa. Itu kalau dari bentuk wajah, belum lagi dari bentuk tulang kepala seperti apa, density rambutnya seperti apa, tekstur rambutnya seperti apa gitu. Oh, jadi nggak bisa asal nentuin. Kadang-kadang kan kita gini, maunya yang kayak gini aja nih based on foto, iya kan? Mungkin bentuk wajahnya oke, tapi bentuk kepala dan tekstur rambutnya tidak menunjang, belum tentu bisa. Ada beberapa hal yang mesti kita lewati gitu. Oke. Di sini yang sangat menikmati percakapan ini ada audioman saya ya. Dia laki-laki tapi dia sangat kayak oh gitu. Lain dengan perempuan-perempuan yang lain ya. Ya Bang, Agis tertarik mau potong mungkin? Oke, kita balik lagi ya. Setiap orang itu kan punya tekstur dikaruniai rambut yang beda-beda, ya kan, ada yang lurus, keriting, dan segala macam, warnanya pun juga segitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita suka kayak nggak puas deh, apalagi mungkin orang-orang yang rambutnya lebih cenderungnya ikal, keriting gitu ya, kayak nggak bisa diapa-apain gitu. Gimana kok buat orang-orang dengan kondisi yang kayak gitu? Pertama kita harus tahu do and does-nya apa gitu, maksudnya apa yang dia harus mengenal rambutnya itu seperti apa. Jadi terkadang kan kayak kita nonton kayak film drama K-drama gitu, aku pengen kayak gitu tuh. Iya. Tapi kan Apalagi kiblatnya sekarang udah Korea kan. betul. Tapi kan kita bukan magician kan. You mesti lihat lagi, maksud pertimbangan itu banyak. Apakah kalau misalnya kita bentuk seperti ini, nanti di rumahnya apakah akan jadi backfire nggak? Apakah akan rumit apa enggak untuk stylingnya? Kita harus kasih tahu di depan. Are you sure kayak seperti ini? Kita harus menyelaraskan antara. Maka tugasnya hairdresser itu menurut aku salah satu pekerjaan yang paling rumit ya. Kita harus mengenal perempuan itu
dalam waktu singkat 5 menit itu cukup. Oh ya, pekerjaannya apa, kesehariannya seperti apa, kondisi rambutnya seperti apa, goalnya seperti apa, kan mesti kita tanyakan di awal sebelum kita melakukan eksekusi. Ibarat kata kalau kayak dokter gitu ya, kita ke rumah sakit gitu kan, kita harus tahu detailnya kayak Betul, gimana ya kan. betul. Jadi ketika kita bisa menyelaraskan antara feelingnya dengan fakta dan hasil jadinya seperti apa, nah itu baru bisa kita bikin relate seperti apa gitu. Maunya kan semua keluar dari salon, balik lagi ke rumah, besok pagi berangkat kerja, rambutnya tetap bagus, tetap on gitu ya. Oke, Mbak Ines, buat orang-orang yang ini juga mungkin banyak isu orang-orang yang rajin atau rutin banget coloring, ya kan? Tapi rambutnya nanti jadi pecah-pecah atau rusak, bercabang dan lain sebagainya. Itu kayaknya kerusakan yang paling banyak di-report gitu ya. Apa Mbak gitu, apakah memang harus ada jedanya untuk kita coloring atau mewarnai rambut gitu, atau sebenarnya bisa aja kok konsisten asal ada titik-titik gitu? Iya, jadi kalau coloring itu sebenarnya semakin tinggi level warna terang yang dia pengen, itu tuh sebenarnya semakin high maintenance buat orang itu buat merawat gitu? rambut. Iya. Oh, semakin terang. Semakin terang, semakin high maintenance. Jadi ya sebenarnya nyambung nih sama yang tadi Koko bilang kan. Kadang kayak kita mau nentuin warna, kita harus kasih tahu dulu gitu loh. Maksudnya sehari-hari di rumah rawat rambutnya gimana gitu. Nah, kalau dia udah komitmen ya harus rajin, ekstra double buat repair rambutnya. Nggak cuma sampoan doang. Ya, dan nggak bisa kayak cuma sebulan sekali datang ke salon. Enggak, dia harus ada komitmen di rumah buat dia ngerawat rambutnya gitu. Oke. Itu tuh makanya komitmen, jangan mau cantik tapi nggak mau rumit gitu ya. Maunya langsung, kan bukan magician, langsung sulap gitu. Dan investasi juga harus lebih lagi. Iya, itu yang kadang miss ya. Oke, kita akan segera berganti tahun. As I mentioned tadi juga, kalau pergerakan tren itu pasti beda-beda. Membaca tahun depan ini buat teman-teman yang sekarang mungkin punya resolusi ini, kayak mulai Januari udah mulai harus tahun baru, rambut baru, gaya baru, apa kok prediksinya? Tahun depan diprediksikan mungkin guntingan dengan medium. Oke. Tapi layernya hanya ada di sampingnya aja. Jadi dia nggak tahu too much layer, tapi dia butuh framing di bagian wajah. Kemudian untuk guntingan pendeknya with bangs, a bit bangs, gitu, dengan bob masih juga akan tetap ada. Tetap ya, bob itu kayak timeless setiap sebetulnya. Timeless ya. Cuman ya dimodifikasi per tahun gitu. Oke, apakah dimodifikasi dengan warna? Gimana kalau tren warna coloring, Mbak? Kalau warna 2026 sebenarnya kalau untuk warna terang kayak blonde, copper, ginger hair tuh masih kayak diminati ya gitu. Tapi kalau yang orang suka pengen hasil natural, warna coklat dengan suka finishing yang glossy-glossy gitu masih akan jadi tren di 2026. Oke. Agis sudah menentukan mau warna apa tahun depan? Agis lagi. Semakin terang, semakin high maintenance ya. Oke, thank you so much for coming, Mbak Ines dan juga Ko Sony. Punya waktu 1 bulan kayak ya teman-teman penonton TIFF di luar sana untuk menentukan kira-kira mau dicat dan di color atau di cutting apa nih untuk tahun 2026. Sekali lagi sukses untuk SJ Hair Studio dan juga Blue by SJ-nya. Kita ketemu lagi ya, nanti mungkin bisa dipotong sama Ko Sony di coloring sama Mbak Ines. Oke, usai jeda Talk is Fun masih akan kembali, kita akan masih ngomongin penampilan. Saya akan kedatangan juga satu sosok konten kreator ganteng, muda yang hobinya mix and match penampilan seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jadi menurutku kalau ngomongin soal fashion itu nggak ngomongin gender sih sebenarnya. Even kayak kita sebagai pria pun, universal aja ya. Iya, kita sebagai pria pun kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita plus apa yang cocok sama tubuh kita.